Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan ini. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap malam saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah sepanjang hari kita dilindungi, disertai, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita akan beristirahat, kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur ya Bapa. Setelah sepanjang hari Tuhan menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kami ya Tuhan. Malam hari ini kami terlebih dahulu akan merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat. Kami terlebih dahulu akan berdoa bersama, bersyafaat bersama sebelum kami akan beristirahat. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hadirlah Engkau di tengah kami, berkati firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu memberkati setiap anak-anak-Mu, menguatkan setiap anak-anak-Mu. Firman-Mu menghadirkan damai-Mu dalam hati setiap anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini mereka akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu, berkati hati dan pikiran mereka, dan Kau juga memberkati hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang bagaimana menghadapi saat masalah menghimpit kehidupan kita. Saudara, yang namanya kehidupan tidak akan pernah terlepas dari masalah. Akan selalu saja ada masalah demi masalah yang datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Malah saudara, ada waktu-waktunya di mana masalah itu secara beruntun datang, secara bertubi-tubi datang, menghimpit kehidupan kita. Masalah yang satu belum selesai, masalah yang lain sudah datang. Masalah yang lainnya belum selesai, masalah yang lain lagi sudah datang. Dan akhirnya masalah itu bertumpuk-tumpuk membebani kehidupan kita. Adakah saudara yang pernah menghadapi situasi dan kondisi demikian? Ataukah mungkin saat ini saudara sedang dihimpit oleh masalah? Ada berbagai masalah yang sedang menghimpit, menindih kehidupan saudara. Apa yang saudara lakukan? Bagaimana saudara menghadapinya? Adakah saudara saat ini yang hampir menyerah? Adakah saudara yang saat ini putus asa dengan masalah yang terus-menerus terjadi di dalam kehidupan saudara? Dengar saudara, sekali lagi saya mau menegaskan, dalam hidup ini siapapun kita, baik saya, baik saudara, atau siapapun yang pernah hidup di dunia ini, masalah akan selalu ada di dalam hidup ini. Kalau demikian, maka bukan masalah itu yang harus kita pikirkan, tetapi bagaimana cara menghadapinya. Karena masalah akan selalu ada. Bukan masalah yang harus kita sesali, tetapi bagaimana cara kita menghadapinya, karena masalah akan terus saja datang. Dan di dalam kehidupan saya, saudara, saya punya prinsip bahwa masalah di dalam kehidupan ini bukan masalah yang sedang aku hadapi, tetapi masalah sebenarnya di dalam kehidupan ini adalah bagaimana cara aku menghadapi masalah. Karena ketika aku menghadapi masalah dengan cara yang benar, masalah bisa berubah menjadi mujizat. Percayalah saudara, bahwa apapun masalahmu,
Ketika engkau menghadapi masalah itu dengan cara yang benar, maka masalah itu bisa berubah menjadi mujizat. Kalau bicara tentang mujizat, di manakah dibutuhkan mujizat? Saat masalah ada. Kalau bicara tentang mujizat, kalau saya tanya saudara, maka apakah saudara rindu mujizat? Apakah saudara membutuhkan mujizat? Apakah saudara saat ini rindu mujizat terjadi dalam hidupmu? Saya percaya semua kita akan menjawab, ya, kami perlu mujizat. Kami rindu mujizat. Tapi sekali lagi, di manakah mujizat ada? Saat masalah ada. Kalau demikian, maukah saudara menghadapi masalah dalam hidup saudara? Mungkin kita akan berkata tidak. Padahal sebenarnya masalah tidak akan pernah bisa terlepas dari kehidupan ini. Artinya akan ada selalu masalah dalam hidup ini. Bahkan saudara, masalah itulah sebenarnya tempat terjadinya mujizat. Itu sebabnya sekali lagi saya mau menegaskan kepada saudara bahwa masalah kita bukan masalah yang sedang kita hadapi. Masalah kita adalah bagaimana cara kita menghadapi masalah yang sedang kita hadapi supaya masalah itu bisa berubah menjadi mujizat. Saudara, itu yang saya rindu kita renungkan pada malam hari ini. Memahami bagaimana cara menghadapi masalah, bagaimana sikap kita, apa tindakan kita saat masalah terjadi dalam hidup kita. Dengan harapan dan kerinduan saudara, melalui renungan ini saudara mengerti bagaimana cara menghadapi masalah dalam kehidupan saudara, dan pada akhirnya saudara akan mengalami mujizat demi mujizat di dalam hidup saudara karena saudara menghadapi masalah dengan cara yang benar. Sehingga saudara, saya akan bisa mendengar, bisa membaca kesaksian saudara atas mujizat yang terjadi dalam hidup saudara. Itu sebabnya ke depan ketika saudara menerapkan firman Tuhan ini, saudara melihat mujizat, tuliskan kesaksian saudara di dalam kolom komentar video ini saudara. Ataukah mungkin selama ini saudara sudah mengalami mujizat di dalam hidup saudara ketika saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar di dalam video renungan ini? Silakan tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar saudara. Dan itu akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Itu akan meneguhkan banyak orang. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini adalah dari 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Tapi saya akan membaca ayat 1 sampai 19 saja saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori kepada saudara. Artinya firman Allah akan ditafsirkan, dijelaskan, digali secara objektif sehingga benar-benar saudara akan mendengarkan firman yang tergali dari dalam firman ini, bukan pikiran saya sebagai pengkhotbah saudara. Itu sebabnya persiapkan hati dan pikiran saudara. Biarkan malam hari ini, pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya kembali ke Ziklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka mengiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit.
karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abyatar bin Ahimelek, "Bawalah efod itu kepadaku." Maka Abyatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, "Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul?" Dan ia berfirman kepadanya, "Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan." Lalu pergilah Daud beserta 600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Basor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai besar itu berhenti di sana. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air, dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, "Budak siapakah engkau? Dan dari manakah engkau?" Jawabnya, "Aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb, orang Kreti dan daerah Yehuda, dan tanah Negeb Kaleb, dan Jiklak telah kami bakar habis." Daud bertanya kepadanya, "Dapatkah engkau menunjukkan jalan kepadaku ke gerombolan itu?" Katanya, "Bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu, maka aku akan menunjukkan jalan kepadamu ke gerombolan itu." Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu, sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara pada malam hari ini adalah di mana satu kali Daud menghadapi masalah di dalam kehidupannya, dan firman Allah mencatat ayat 6 bahwa Daud sangat terjepit. Jadi atas masalah yang bertubi-tubi yang dia hadapi, maka Daud pada waktu itu sangat terjepit. Ada masalah yang terjadi, belum selesai masalah yang satu, datang masalah yang lain. Belum selesai masalah yang satu, datang lagi masalah yang lain. Sangat bertubi-tubi dihadapi oleh Daud. Di mana kalau kita lihat peristiwa sebelumnya sebenarnya, saudara, adalah di mana Daud ini menghadapi masalah yang sangat besar. Di mana waktu dia mengalahkan Goliat, akhirnya Daud ini dipuji-puji oleh orang Israel karena memang dia orang yang berjasa. Tetapi semenjak dari itu, saudara, berkali-kali Saul yang adalah raja orang Israel, yang seharusnya menjaga dia, yang seharusnya melindungi dia sebagai orang yang telah berjasa, tetapi berkali-kali Daud hendak dibunuh oleh Saul karena Saul cemburu karena orang Israel memuji-muji Daud lebih daripada dirinya. Jadi Daud ini berkali-kali hendak dibunuh oleh Saul yang seharusnya melindungi dia. Dan karena Daud tidak tahan lagi, akhirnya dia melarikan diri kepada orang Filistin.
Dan kemudian dia mulai bergabung dengan orang Filistin, berperang bersama orang Filistin, mulai meniti karir bersama orang Filistin. Dan akhirnya Daud ini menjadi orang yang sangat dihargai dan dihormati oleh Raja Filistin. Tetapi akhirnya muncul masalah yang kedua. Ada orang-orang yang mulai iri, raja-raja orang Filistin mulai iri. Dan mereka berkata, siapakah ini, Daud ini, sehingga dia bersama kita. Akhirnya singkat cerita, Daud ini dipecat. Daud ini juga diusir dari tengah-tengah orang Filistin. Padahal di sana karirnya mulai naik. Masalah dengan Saul belum selesai. Datang lagi masalah, dia dipecat ketika karirnya mulai naik di pekerjaan yang baru, di tempat yang baru, di lingkungan yang baru. Dia diusir. Dan pada waktu itu, saudara, saat dia diusir bersama dengan orang-orangnya, bersama dengan anak buahnya, akhirnya pulanglah mereka. Ketika mereka pulang dan sampai di kampung mereka, yaitu Ziklag, betapa terkejutnya mereka bahwa kampung mereka sudah dibakar habis. Semua rumah-rumah mereka sudah dibakar habis oleh orang Amalek. Yang lebih menyedihkan lagi adalah bukan hanya kampung mereka terbakar habis, istri dan anak-anak mereka semuanya dibawa oleh orang Amalek, semuanya ditawan oleh orang Amalek. Jadi bayangkan, saudara, baru saja di PHK, baru saja dipecat dari pekerjaannya, diusir dari antara orang Filistin yang bersama-sama mereka telah berjuang. Dan akhirnya ketika pulang belum sampai, saudara, belum sempat untuk menenangkan diri, sampai saja di rumah sudah dia lihat rumah-rumah mereka semua terbakar, kampung mereka terbakar. Dan ditambah lagi, saudara, istri dan anak-anak mereka juga ditawan. Dan ketika itu terjadi, maka waktu itu menangislah mereka. Ayat 4 dikatakan, lalu menangislah Daud dan rakyat itu bersama-sama dengan dia, dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Jadi waktu masalah itu terjadi, saudara, masalah yang bertubi-tubi itu terjadi, mereka menangis sejadi-jadinya. Bahkan sampai mereka tidak kuat lagi menangis karena jeritan mereka itu, karena menangisnya mereka, karena masalah saat itu belum selesai. Masalah yang baru saja mereka pulang dengan ciutnya karena dipulangkan oleh orang Mesir, oleh orang Filistin. Sampai saja mereka di kampung mereka sudah menghadapi dan melihat masalah yang lebih besar lagi. Jadi waktu itu mereka menjerit, mereka menangis. Dan ditambah lagi, saudara, kenapa dikatakan ayat 6 Daud sangat terjepit? Kenapa, saudara? Karena sekali lagi saya baca, Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing mereka karena anaknya laki-laki dan perempuan. Jadi waktu itu ditambah lagi anak-anak buah Daud marah kepada Daud karena mereka berpikir ini semua karena Daud, sehingga mereka mulai mengambil batu dan mereka mau melempari dia. Bayangkan, saudara, betapa terjepitnya Daud. Masalah dengan Saul belum selesai, masalah dengan orang Filistin baru saja terjadi, kemudian kampungnya terbakar, kemudian anak-anaknya dan istrinya juga ikut ditawan. Ditambah lagi tanggung jawabnya juga kepada anak-anak dan istri rumah dari anak-anak buahnya, itu juga jadi tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Ditambah lagi anak-anak buahnya marah sama dia dan mau melempari dia. Bayangkan, saudara, betapa bertubi-tubinya masalah yang dihadapi oleh Daud. Itu sebabnya firman Allah berkata di ayat 6 itu, Daud sangat terjepit. Adakah saat ini saudara menghadapi kondisi seperti ini? Adakah mungkin saudara dalam kehidupan saudara sangat terjepit saat ini? Karena masalah itu begitu bertubi-tubi, beruntun datang ke dalam kehidupan saudara. Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah penyakit, masalah persoalan di tempat kerja, masalah bisnis, dan sebagainya, masalah hutang yang begitu banyak. Di dalam permohonan doa di video renungan ini, saudara, masalah hutang-hutang yang hari-hari ini sulit diselesaikan. Masalah itu bertubi-tubi datang, seperti yang dialami juga oleh Daud. Menghadapi itu semua, apa yang saudara lakukan? Apa tindakan saudara? Apakah saudara akan putus asa? Apakah saudara akan mempersalahkan Tuhan?
mempersalahkan situasi, mempersalahkan kondisi, saudara. Dengar, di hari-hari ini, dalam kondisi pandemi ini, saudara, hampir semua kita terhimpit dan dijepit oleh masalah. Semuanya kita. Yang membedakan kita adalah reaksi dan respon kita terhadap masalah itu. Makanya ke depan akan ada orang yang makin terpuruk dan makin hancur karena dia salah menghadapi masalah yang sedang dihadapi saat ini. Tapi ada orang yang akan membumbung tinggi, mengalami lompatan dalam kehidupannya karena dia menjadikan apa yang terjadi hari ini sebagai momentum untuk melonjak tinggi ke atas. Dan itu akan terjadi jika kita menghadapinya dengan benar. Dan kepada Daud itu terjadi, saudara. Kita akan lihat mulai ayat 17. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka, maksudnya menghancurkan orang Amalek itu, di pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Jadi Daud menghancurkan akhirnya orang Amalek, karena akhirnya orang Amalek itu bisa disusul. Dan kemudian ayat 18, Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Jadi apa yang ditawan oleh oleh orang Amalek bisa dilepaskan oleh Daud kembali. Mujizat. Lalu kemudian ayat 19, tidak ada yang hilang dari mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Semua anak dan istri mereka yang sudah ditawan tadi akhirnya bisa dibawa kembali, saudara. Tidak ada yang hilang dari semuanya itu. Bahkan yang lebih luar biasa, Amalek ini menyerang beberapa tempat tadinya, menyerbu, memerangi beberapa tempat, dan Amalek ini bisa mengalahkan semua tempat-tempat itu. Salah satunya adalah kampung halaman Daud dan anak-anak buahnya. Dan setiap kali orang Amalek ini menyerang beberapa tempat, mereka membawa jarahan dari sana. Termasuk Ziklag, tempat atau kampung halaman Daud juga dirampas, dijarah semuanya. Nah, artinya waktu itu, saudara, ada jarahan pada orang Amalek dari berbagai tempat, bukan hanya dari Ziklag. Dari berbagai tempat ada begitu banyak jarahan. Dan apa yang terjadi? Semua jarahan itu dirampas oleh Daud dan dibawa ke Ziklag. Artinya ada begitu banyak bonus yang dibawa pulang. Bukankah itu mujizat yang besar, saudara? Bukankah itu satu lompatan yang besar? Bukankah itu satu perubahan total yang terjadi, di mana tadinya mereka minus sama sekali, semuanya lenyap, tapi kali ini mereka bawa kembali istri anak-anak mereka, mereka bawa kembali harta milik mereka yang sudah dirampas, dan mereka bawa semua jarahan dari berbagai tempat yang sudah dijarah oleh orang Amalek. Saudara, betapa dahsyat yang dikerjakan oleh Tuhan, sehingga semua masalah Daud terselesaikan. Tadinya yang terhimpit dengan masalah demi masalah, masalah demi masalah, tapi kali ini jarahan malah dibawa pulang sorak-sorai yang terjadi. Hari ini, adakah saudara yang terhimpit oleh masalah? Hidup saudara begitu berat. Ada dari berbagai arah masalah persoalan datang. Ada masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah penyakit, masalah beban, masalah pekerjaan, atau apapun itu mungkin saat ini sedang bertubi-tubi menghimpit kehidupan saudara. Hari ini saya mau menegaskan sekali lagi, semuanya kita mengalami itu. Yang akan membedakan kita adalah respon dan tindakan kita terhadap semuanya itu. Kalau respon dan tindakan kita benar, maka mujizatlah yang akan terjadi. Nah, itu sebabnya saya mau kita belajar malam hari ini, saudara. Apa yang dilakukan oleh Daud sehingga pada akhirnya masalah besar berubah jadi mujizat besar. Untuk kita terapkan dalam hidup kita, sehingga masalah besar dalam hidup saudara juga akan berubah menjadi mujizat besar. Apa yang harus kita lakukan? Tindakan apa yang harus kita kerjakan? Kita lihat bersama, saudara. Ada 3 hal yang saya rindu kita belajar yang dikerjakan oleh Daud. Yang pertama, ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati
masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud, dengar saudara, Daud yang sedang terjepit itu, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lihat saudara, yang dilakukan oleh Daud saat dia dihimpit, dijepit oleh masalah adalah menguatkan imannya, menguatkan kepercayaannya. Kalau ada orang-orang di luar sana saat masalah menghimpit mereka, berkata mereka stres, lalu akhirnya cari solusi, minum minuman keras, cari narkoba, cari pergaulan, keluar sana supaya katanya mau lepas dari masalah. Dengar, tidak akan pernah lepas dari masalah dengan melarikan diri dari masalah. Kalau lari dari masalah akan muncul masalah yang baru. Satu kali saya punya seorang teman, saudara. Teman saya ini menghadapi satu masalah. Ketika kami bersama-sama ada masalah dia di satu tempat. Dan kemudian dia berkata bahwa aku mau pergi. Saya tidak tahan lagi dengan masalah ini. Lalu kemudian dia pergi. Dia pergi jauh, saudara, keluar kota, dan kemudian dia tinggal di sana. Lalu kemudian berapa waktu kemudian dia sampaikan berita bahwa di sana dia ketemu dua masalah yang lebih besar dari masalah yang pertama. Sekali lagi saudara, lari dari masalah hanya akan memunculkan masalah baru. Artinya apa? Masalah itu harus digenapi, harus dihadapi supaya mujizat terjadi, supaya selesai. Apapun masalahmu hari ini, seberat apapun masalahmu hari ini, jangan lari dari masalah. Jangan cari kambing hitam. Hadapi masalahmu supaya masalah itu selesai, supaya masalah itu bisa berubah jadi mujizat. Hadapi, saudara. Dan bagaimana cara menghadapi masalah? Saudara mungkin berkata, aku tidak sanggup, aku tidak kuat. Seperti teman saya tadi, lari, tidak sanggup, tidak kuat. Perhatikan Daud, bertubi-tubi masalah yang dia hadapi, tapi dia kuat, saudara. Kenapa? Karena saat dia menghadapi masalah itu, lihat apa yang dia lakukan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dengar saudara, apapun, berapapun, sebesar apapun masalahmu, yang perlu engkau lakukan hari ini supaya engkau mampu menghadapinya adalah kuatkan iman kepercayaanmu kepada Tuhan. Karena kalau masalah itu bertubi-tubi datang, engkau hadapi semuanya, masalah itu akan berubah menjadi mujizat, yakinlah. Masalah itu akan selesai juga, yakinlah. Yakinlah saudara. Nah pertanyaannya sekarang, bagaimana supaya kita sanggup menghadapinya, supaya berubah jadi mujizat? Hadapi masalah itu dengan memperkuat iman kepercayaan saudara kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Daud. Kuatkan imanmu, hadapi semuanya. Kuatkan kepercayaanmu, hadapi semuanya. Daud, dia kuatkan imannya, dia hadapi anak buahnya yang sedang marah, dia tenangkan mereka. Kalau tadi dia mungkin marah juga, dia berkata, dia balas juga kemarahan anak buahnya. Dia berkata bahwa aku pun kehilangan, ayo mau apa kau? Tidak akan terjadi apa-apa. Tidak akan ada terjadi perubahan yang lebih baik. Yang akan terjadi adalah hal yang lebih buruk. Mereka kacau, mereka bertengkar, dan akhirnya mungkin bisa saling membunuh. Tetapi Daud, yang dia lakukan adalah dia kuatkan kepercayaannya, sehingga akhirnya dia kuat, dia tenangkan anak buahnya. Lalu kemudian akhirnya mereka hadapi masalah itu, mereka hadapi Amalek, akhirnya mujizat terjadi. Semua rampasan dibawa kembali, anak istri dibawa kembali, plus rampasan tambahan dibawa kembali. Kenapa itu sanggup dilakukan oleh Daud? Kenapa mujizat itu bisa terjadi? Karena Daud hadapi masalah itu dengan menguatkan iman kepercayaannya kepada Tuhan. Yang menyedihkan saudara, ada orang-orang, ada anak-anak Tuhan ketika menghadapi masalah malah jadi tidak beribadah. Ketika menghadapi masalah, persoalan, malah makin jauh dari Tuhan. Ya hancur saudara, lemah akhirnya. Harusnya yang dilakukan adalah kuatkan iman, kuatkan kepercayaan, supaya sanggup menghadapi masalah itu, supaya sanggup di-manage semuanya, dan kemudian diatur strategi dan sebagainya, akhirnya masalah itu bisa diselesaikan. Jadi hari ini lakukanlah apa yang menguatkan iman kepercayaan saudara. Salah satu contoh, channel ini dibuat untuk menguatkan iman saudara. Ada begitu banyak channel-channel rohani saudara, saudara bisa dengarkan semuanya. Tetapi yang menjadi kekhususan dari channel ini dibuat renungan firman Tuhan
Di dalamnya adalah renungan yang dibuat secara ekspositori. Analisa, penelitian, penggalian terhadap firman Tuhan itu dilakukan secara ekspositori. Jadi benar-benar objektif berdasarkan firman Tuhan itu, bukan berdasarkan pikiran sendiri. Apa yang dikatakan firman Tuhan itulah yang saat ini kita sedang belajar, saudara. Jadi waktu itu yang terjadi, yang dilakukan oleh Daud adalah dia kuatkan iman kepercayaannya sehingga dia mampu hadapi semuanya dan akhirnya mujizat yang terjadi. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Daud, ayat yang ke-7 dan ke-8. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Wow, saudara. Yang kedua yang dilakukan oleh Daud dalam situasi kondisi terjepit adalah sujud di kaki Tuhan dan kemudian bertanya kepada Tuhan apa jalan keluarnya Tuhan. Dia rendahkan diri kepada Tuhan dan kemudian bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kulakukan Tuhan? Lihat saudara, selain menguatkan imannya, hal kedua yang lebih luar biasa dia lakukan adalah sujud di kaki Tuhan dan bertanya apa solusinya Tuhan, apa jalan keluarnya. Bertanya kepada Tuhan, bertanya solusi jalan keluar daripada Tuhan, merendahkan diri di kaki Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Daud, saudara, sehingga akhirnya mujizat pun terjadi, mujizat pun dilakukan oleh Tuhan. Hari ini pun saya berkata kepada saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, dalam masalah yang menghimpit kehidupan saudara, ketika saudara mencari kehendak Tuhan, mencari solusi dari Tuhan, mencari apa yang Tuhan mau atas segala masalah persoalan yang sedang menghimpit kehidupan saudara, maka pada akhirnya saya percaya Allah kita adalah Allah yang hidup, yang masih berbicara sampai hari ini. Dia akan berbicara kepada setiap kita dengan berbagai cara. Dia bisa berbicara melalui peristiwa-peristiwa. Dia bisa berbicara melalui nasihat yang diberikan orang lain, atau melalui apa saja. Allah bisa berbicara. Allah masih berbicara sampai saat ini, sampai detik ini, saudara. Dan kalau saudara bertanya kepada Tuhan untuk jalan keluar terhadap segala masalah persoalan saudara, dia akan berbicara, dia akan memberi petunjuk dengan caranya sendiri kepada saudara. Jadi yang kedua, saat dihimpit, dijepit oleh masalah, yang kedua yang harus dilakukan seperti yang Daud lakukan adalah tanya kehendak Tuhan, cari kehendak Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, saudara, di ayat yang ke-9, lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Dengar saudara, setelah Daud bertanya kepada Tuhan dan akhirnya dia mendapat jawaban dari Tuhan, dan akhirnya dia pergi seperti yang diperintahkan Tuhan. Padahal saudara, berapa orang anak buahnya yang dia bawa? 600 orang. Itu pun di tengah jalan keletihan 200 orang, sehingga tinggallah 400 orang karena 200 orang terlalu lelah. Bayangkan saudara, orang Amalek itu begitu besarnya, begitu banyaknya. Saya mau tunjukin kepada saudara. Ayat yang ke-17 dikatakan, dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Tidak ada yang lolos kecuali 400. Dari kalimat itu, 400 itu seperti tidak ada dibandingkan dari keseluruhannya. Artinya apa? Tadinya orang Amalek itu begitu besarnya, musuh itu begitu besarnya, sedangkan Daud hanya membawa 400 orang. Tapi akhirnya karena taat kepada firman Tuhan, sekalipun mustahil, sekalipun mengerikan musuh yang akan dihadapi karena begitu besarnya mereka, tapi karena taat kepada firman Tuhan akhirnya mujizat terjadi. Artinya saudara, dalam hidup ini yang perlu kita lakukan, hal ketiga yang perlu kita lakukan supaya kita mengalami mujizat Tuhan saat hidup kita terjepit, supaya masalah itu berubah jadi mujizat, taati firman Tuhan. Sekalipun sepertinya sangat tidak masuk akal, satu bangsa Amalek yang besar dihadapi dengan 400 orang,
sangat tidak masuk akal. Tapi saudara, mujizat selalu tidak masuk akal. Dan mujizat selalu terjadi ketika di sana ada ketaatan. Saudara bisa mencari video sebelumnya. Ada satu video yang saya bahas tentang mujizat air berubah menjadi anggur yang ada di Yohanes pasal 2 itu, saudara. Saudara akan menemukan di sana bahwa mujizat itu terjadi melalui ketaatan. Saudara akan diberkati. Silakan saudara cari nantinya, saudara, setelah saudara selesai mendengarkan video ini. Ketaatan selalu menjadi syarat, saudara, untuk terjadinya mujizat, sekalipun sangat tidak masuk akal. Tapi harus tetap taat kepada firman Tuhan, maka akhirnya masalah berubah jadi mujizat. Puji Tuhan, saudara, kita sangat bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan pada malam hari ini. Adakah saat ini saudara menghadapi kehidupan saudara seperti Daud? Hidup saudara dihimpit, dijepit, ditindih oleh masalah. Masalah beruntun, masalah bertubi-tubi, tidak henti-hentinya datang. Masalah satu belum selesai, masalah lain sudah datang. Adakah saudara sedang menghadapi kehidupan seperti itu? Jangan panik, saudara. Jangan putus asa. Semuanya itu bisa berubah jadi mujizat. Sekarang masalahnya adalah apa yang harus kita lakukan supaya masalah saudara yang sedang menindih kehidupan saudara hari ini akan berubah jadi mujizat. Yang pertama yang harus saudara lakukan adalah kuatkan iman saudara supaya saudara bisa menghadapi semuanya dengan tenang. Kuatkan iman, jangan lari dari masalah, hadapi masalah itu. Kuatkan iman saudara supaya saudara kuat dan bisa menghadapi semuanya dengan tenang. Yang kedua, sujud di kaki Tuhan, rendahkan diri di kaki Tuhan, berdoa dan berdoalah terus, cari kehendak Tuhan untuk jawaban terhadap masalah yang saudara alami. Kemudian yang terakhir, taati perintah Tuhan sekalipun tidak masuk akal. Taati perintah itu, lakukan perintah itu. Kalau hari ini ada firman Tuhan yang saudara tahu saudara harus lakukan itu, saudara, maka masalah akan berubah jadi mujizat. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara dan biarlah janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Masalah, beban, persoalan saudara berubah jadi mujizat. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Di mana sekalipun hidup kami penuh dengan masalah persoalan, hari ini kami tidak khawatir lagi, kami tidak panik lagi. Karena kami tahu bahwa masalah itu bisa berubah jadi mujizat. Ketika kami terus kuatkan iman di hadapan Tuhan, masalah kami hadapi. Ketika kami terus berdoa mencari kehendak Tuhan, kami cari jawaban atas masalah persoalan kami. Dan kami terus taati firman Tuhan. Dan kami akan melihat mujizat terjadi. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu, kami terapkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Setelah malam hari ini saudara dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan oleh kebenaran firman Tuhan, maka tiba waktunya saat ini untuk saya akan menopang saudara dalam doa-doa dan pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan menyerahkan segala beban, segala persoalan, segala kerinduan-kerinduan saudara di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, saudara. Mari kita rendahkan diri di hadapannya dan kita datang kepada Dia dengan iman yang benar bahwa Dia Allah yang sanggup dan Dia Allah yang berkuasa untuk menolong setiap saudara, untuk menjawab segala pergumulan dan kerinduan-kerinduan saudara. Puji Tuhan, saudara. Saat ini terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami beban berat dan persoalan yang berat dalam kehidupan saudara. Apapun yang menjadi beban saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara. Mungkin orang-orang lain tidak mengetahui, orang-orang lain tidak memahami saudara, tetapi Tuhan tahu dan memahami saudara. Mari datang kepada Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Ada persoalan, ada beban yang menindih kehidupan mereka, ya Bapa. Apapun yang menyebabkan mereka sedang mengalami beban berat saat ini, Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menyatakan mujizat-mujizat-Mu ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu sesuai dengan beban dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan angkat segala beban yang menindih anak-anak-Mu. Tuhan angkat segala beban yang membuat anak-anak-Mu menderita.
Saat ini ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu. Engkau menyelesaikan segala persoalan-persoalan kehidupan mereka. Persoalan apapun yang mereka alami saat ini. Tuhan tolong ya Tuhan, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus, berikan ketenangan, berikan kedamaian bagi anak-anak-Mu ketika Engkau mengangkat segala beban, Engkau mengangkat segala persoalan dari kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus, Tuhan yang menolong. Engkau mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu merasakan dan mengalami kelegaan dalam kehidupan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan dan taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit dengan iman bahwa Tuhan mengulurkan tangan dan Tuhan menjamah dan menyembuhkan saudara pada malam hari ini. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman saudara. Allah kita sanggup. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang menderita karena sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Saat ini mereka mengangkat tangan, dan kemudian mereka juga menumpangkan tangan di bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka dalam nama Yesus. Engkau sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-Mu, yang menyebabkan anak-anak-Mu menderita saat ini dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan tubuh kami yang Engkau ciptakan ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit diabetes ya Tuhan, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit hipertensi, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi mereka. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup menormalkan kembali tekanan darah mereka. Anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Asam urat ya Tuhan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak orang-orang yang mengalami asam lambung yang memohon doa. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, mungkin saat ini mereka sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang berlebihan oleh karena asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau normalkan, Engkau nyatakan mujizat-Mu Bapa. Engkau nyatakan perkara yang besar, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan tolong, dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan bagi fungsi ginjal mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, apapun itu Bapa, Tuhan tolong sembuhkan mereka dari sakit kanker mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang berkuasa, yang sanggup menyembuhkan. Ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami vertigo, dalam nama Yesus Kristus, Engkau Allah yang menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Engkau Allah yang menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini kalau saudara mengalami satu penyakit yang belum disebutkan, mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan anak-anak-Mu ketika mereka menaikkan, ketika mereka berseru dan menangis, mengutarakan penyakit yang sedang mereka derita saat ini. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Yesus. Oleh kuasa ilahi, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu ini
dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan cabut, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah kesembuhan kami, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, puji Tuhan, saudara percaya Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit saudara. Percaya sekalipun saat ini saudara melihat penyakit itu masih ada, mari imani bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Dan ketika Tuhan menyembuhkan saudara, mari saksikan saudara. Saya rindu mendengar kesaksian saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan menyembuhkan kehidupan saudara. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang mengalami masalah di tengah keluarga. Dan saya berdoa supaya keluarga saudara tetap harmonis. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga mereka. Bersyukur bagi keluarga-keluarga yang sedang ada dalam keadaan harmonis, sedang damai, tentram, dan kuat dalam Tuhan. Bapa yang baik, berkati terus keluarga-keluarga ini. Tetapi jika ada keluarga-keluarga yang sedang mengalami masalah saat ini, Tuhan tolong ya Bapa keluarga-keluarga ini. Dalam nama Yesus, biarlah Engkau memulihkan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati para suami, mereka berfungsi sebagaimana seharusnya seorang suami. Berkati para istri, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para istri. Dan berkati anak-anak, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para anak-anak ya Tuhan. Berkati seluruh kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis. Suami istri saling mengasihi, orang tua dan anak saling mengasihi, sanak saudara saling mengasihi. Kasih Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan dan keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang melawat dan memberkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu ya Bapa yang sedang mengalami kesulitan ekonomi karena situasi dan kondisi yang ada. Bapa yang baik, apapun situasi kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang berjanji bahwa Engkau memelihara anak-anak-Mu ya Tuhan. Kalau burung di udara saja Engkau pelihara, apalagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap kami berharga di mata-Mu, mereka berharga di mata-Mu ya Tuhan. Dan Engkau Bapa yang baik yang pasti akan memelihara anak-anak-Mu. Itu sebabnya Bapa, Engkau yang memandang dan Engkau yang tahu setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi saat ini. Tuhan kiranya menolong dan memulihkan keadaan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, ada begitu banyak permohonan doa supaya Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu yang terlilit hutang saat ini. Bapa di sorga, Tuhan tolong Engkau campur tangan, Engkau beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang sedang terjerat oleh hutang. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat bagi mereka dan Tuhan kiranya menolong kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, hamba berdoa, biarlah ekonomi anak-anak-Mu dipulihkan. Biarlah ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik dan semakin baik. Maka dengan demikian mereka juga akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Mereka akan memberikan persembahan-persembahan mereka bagi-Mu. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi keluarga-keluarganya dan sekitarnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu secara ekonomi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal keluarga, atau apapun yang menyebabkan duka hati mereka. Tuhan, Engkaulah penghiburan bagi anak-anak-Mu yang sedang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan setiap anak-anak-Mu yang sedang berduka ya Tuhan.
Tuhan, tolong anak-anak-Mu untuk mereka sanggup, untuk mereka mampu menjalani kehidupan mereka ya Tuhan, tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saat ini hamba juga berdoa, Tuhan kiranya memberi kekuatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang lemah oleh karena kondisi, oleh karena keadaan yang ada. Biarlah Tuhan menguatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kekuatan daripada-Mu memenuhi anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka ya Tuhan. Berkati para petani Tuhan yang memberkati, para buruh Tuhan memberkati, para pegawai Tuhan yang memberkati, para PNS Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. TNI Polri Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Para pejabat Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu yang ada dalam medis, dokter ya Tuhan, bidan, perawat, semuanya Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Para pengusaha Tuhan memberkati. Semua anak-anak-Mu apapun profesi mereka, Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini tidak memiliki pekerjaan, belum memiliki pekerjaan atau sudah memiliki pekerjaan tetapi di PHK, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, mereka butuh biaya hidup untuk kehidupan mereka, untuk keluarga mereka. Itu sebabnya Tuhan buka jalan supaya anak-anak-Mu mendapatkan pekerjaan ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Khususnya hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang menjalankan usaha dalam bidang apapun itu. Tuhan tolong, Tuhan memberkati usaha anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati semuanya sehingga mereka semakin berkembang, sehingga mereka semakin diberkati untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan kami panjatkan bagi-Mu. Kami juga berdoa syafaat saat ini Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan bangsa ini. Biarlah bangsa ini semakin baik, semakin maju. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, bupati, camat, kepala desa, lurah, kepala lorong, RT RW. Berkati semuanya. Berkati mereka Tuhan dalam memimpin di bangsa ini. Tuhan jamah mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Jauhkan mereka dari segala keserakahan, korupsi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi biarlah anak-anak-Mu dengan hati yang tulus mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan kiranya menolong ekonomi bangsa kami. Jamah ekonomi bangsa kami sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin berkembang. Dalam nama Yesus Kristus, berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Keadaan politik Bapa, Tuhan campur tangan. Bapa yang baik, di mana hari-hari ini semakin hari semakin panas dan hangat isu-isu politik. Biarlah Tuhan yang campur tangan memberkati bangsa kami ini tetap ada dalam kesejahteraan, tetap ada dalam kesatuan hati. Kami berdoa bagi keamanan bangsa kami. Tuhan kiranya campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Engkau Allah yang menjaga, Engkau Allah yang melindungi bangsa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Kami berseru terus dan terus berseru, pulihkan bangsa kami. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup untuk mengerjakan pemulihan bagi bangsa kami.
Biarlah ya Tuhan, bangsa kami ini tetap bersatu dan tidak mau dipecah belah oleh kekuatan apapun. Kami tetap bersatu di bangsa ini, dari berbagai agama, dari berbagai satu Bhinneka Tunggal Ika. Kami tetap satu ya Tuhan, kami tetap satu di dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, ke depan, masa depan bangsa ini semakin baik, semakin maju dan semakin berkembang ya Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan bangsa kami. Yesuslah juru selamat. Biarlah Engkau menyatakan dirimu ya Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa yang ada di bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, berkati semuanya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup mengerjakan pemulihan dalam nama Yesus. Bahkan berkati kota-kota di mana kami berada, desa-desa di mana kami berdomisili. Tuhan campur tangan buat kota-kota kami. Tuhan campur tangan buat desa kami ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang bertindak, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Kami naikkan doa-doa dan seruan kami kepada Allah. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan tetap menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kehidupan seluruh anak-anak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami ya Tuhan. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan bahwa Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Ini doa-doa anak-anak-Mu, ini seruan-seruan anak-anak-Mu yang dipanjatkan di hadirat-Mu ya Tuhan, dengan satu keyakinan bahwa Allah sanggup menjawab doa-doa dan seruan kami. Engkau akan menyatakan jawaban doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan kami percaya Engkau Allah menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Pada malam hari ini sebelum saudara beristirahat, setelah saudara diberkati oleh firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini saudara, sehingga setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui video-video renungan di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara rindu memberkati dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan malam hari ini kami akan beristirahat dengan penuh sukacita, dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Terpuji-pujilah namamu ya Bapa, mulialah namamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan seruan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.